Selamat datang di YouTube channel Belajar Gizi. Oke, sesuai janji aku minggu lalu, minggu ini aku akan bahas tentang zat gizi secara mendetail. Tapi aku akan membahas dari zat gizi makro dulu ya guys. Jadi zat gizi itu terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan mikro. Nah, zat gizi makro itu yang dibutuhkan lebih banyak dalam tubuh, sedangkan zat gizi mikro itu lebih sedikit. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Aku akan bahas dari karbohidrat dulu ya. Stay tune. Karbohidrat adalah zat gizi berupa senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang digunakan sebagai bahan pembentuk energi. Fungsinya ada 5. Yang pertama sebagai sumber energi bagi tubuh, yang kedua memberi rasa manis pada makanan, yang ketiga sebagai penghemat protein. Bila karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi, padahal fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak. Supaya lemak teroksidasi dan menghasilkan ketidakseimbangan, maka diperlukan karbohidrat. Yang kelima, membantu pengeluaran feses. Selulosa atau jenis karbohidrat polisakarida dan non-fatty yang terdapat pada serat mampu menyerap air pada usus besar lebih banyak sehingga mempermudah pengeluaran feses. Kita lanjut ke sumber dan jenisnya. Karbohidrat terbagi menjadi dua, karbohidrat kompleks dan sederhana. Karbohidrat kompleks itu memberi efek kenyang lebih lama. Contohnya padi-padian atau serealia, beras, oat, dan barley. Hasil olahannya adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, jagung, dan umbi-umbian seperti ubi, talas, singkong, dan sukun. Serat merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Sumber serat dari karbohidrat itu tidak larut air, beda sama sayur dan buah, sifatnya larut air. Biasanya karbohidrat mengandung serat itu ada di gandum, oat, barley, jagung, dan umbi-umbian. Nah, karbohidrat sederhana itu cepat diserap oleh tubuh sehingga memberikan rasa kenyang lebih cepat. Jadi kebalik sama si kompleks tadi ya guys. Nah, karbohidrat sederhana itu hasil olahannya itu seperti gula pasir, gula merah, selai, dan sirup. Juga ada permen ya. Selanjutnya kita ke kebutuhannya. Untuk memelihara kesehatan, WHO menganjurkan agar 50-65% konsumsi energi berasal dari karbohidrat kompleks dan 10%-nya dari gula sederhana. Untuk asupan serat, itu dianjurkan 27-40 gram per hari. Akibat kelebihan karbohidrat dalam jangka panjang, diantaranya adalah obesitas, diabetes tipe 2, dan karies gigi. Sebenarnya ketiga penyakit ini dipengaruhi oleh banyak faktor, namun kelebihan karbohidrat menjadi salah satunya. Akibat kekurangan dari karbohidrat. Akibat kekurangan karbohidrat jangka panjang itu pada anak, biasanya pada anak atau bayi usia 0-12 bulan, yaitu marasmus. Marasmus ini adalah penyakit kelaparan akibat kekurangan energi dan semua zat gizi. Terlihat berkurangnya lemak di bawah kulit dan melemahnya otot. Kalau kita kekurangan karbohidrat dalam jangka pendek, yang pasti rasa lapar, kurang konsentrasi, karena glukosa merupakan satu-satunya sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf. Untuk serat, kalau kita kurang makan serat, itu dapat mengakibatkan usus buntu, konstipasi, hemoroid atau ambeien, dan kanker kolon serta penyakit tidak menular lain seperti penyakit jantung koroner dan hipertensi. Sebenarnya penyakit-penyakit yang aku sebutkan itu faktor penyebabnya atau faktor risikonya itu nggak hanya dari karbohidrat, tapi karbohidrat juga menjadi salah satunya guys. Sampai sini aku harap teman-teman lebih ngerti lagi ya tentang karbohidrat itu. Oke, zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh kita selanjutnya adalah protein. Protein atau asam amino adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar dalam tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein, separuhnya dalam otot, 1/5 dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 dalam kulit, dan selebihnya dalam jaringan lain dan cairan tubuh.
Kita langsung ke fungsinya yuk. Yang pertama, protein itu sangat baik untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Selain tumbuh kembang yang pesat pada bayi dan remaja, setiap orang memerlukan protein untuk pemeliharaan tubuh. Di antaranya, memecah jaringan untuk membangun kembali jaringan yang sama atau jaringan lain. Yang kedua, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh. Apa aja sih ikatan esensial tubuh? Itu adalah hormon, hemoglobin, pigmen darah yang dibantu proses kerjanya oleh protein. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air. Distribusi cairan dalam tubuh dibantu oleh protein. Penumpukan cairan di dalam jaringan dinamakan edema atau udema merupakan tanda awal kekurangan protein. Yang keempat, pembentukan antibodi. Antibodi adalah protein yang mengikat partikel-partikel asing berbahaya yang memasuki tubuh manusia seperti virus dan bakteri. Yang kelima, mengangkut dan menyimpan zat gizi. Protein memegang peranan penting dalam mengangkut dan menyimpan zat-zat gizi dalam tubuh seperti vitamin A, zat besi, mangan, serta lemak. Yang kelima, sebagai sumber energi. Namun, penggunaan protein sebagai sumber energi hanya terjadi jika asupan karbohidrat serta lemak tidak mencukupi, asupan protein melebihi kebutuhan, dan tidak terdapat asam amino esensial dalam tubuh. Nah, teman-teman harus tahu juga nih asam amino esensial itu yang gimana sih? Yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh alias harus kita dapatkan dari makan-makanan kita yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, sebaliknya yang non esensial itu dia yang dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kita langsung ke jenis dan sumbernya ya guys. Jadi jenis protein itu ada 3. Ada protein esensial, non esensial, dan esensial bersyarat. Kita dari yang pertama dulu. Protein atau asam amino esensial ini tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus dalam makanan sehari-hari. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutunya, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Nah, protein nabati dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang kedelai dan hasil olahannya, tempe, tahu, dan kacang-kacangan lainnya. Yang kedua, asam amino non esensial itu yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh melalui reaksi enzimatik. Yang ketiga, asam amino esensial bersyarat adalah asam amino yang dapat disintesis tubuh dengan bantuan asam amino esensial dari makanan. Nah, asam esensial ini bekerja sama dengan non esensial. Nah, dia itu mengaktifkan asam amino esensial bersyarat tadi. Nama-namanya sih banyak guys, tapi daripada kepala kalian pusing dan aku juga agak capek baca ininya, jadi aku jelasin inti-intinya aja ya. Kita lanjut ke kebutuhannya. Kebutuhan protein, rata-rata kecukupan protein untuk orang dewasa di atas usia 18 tahun adalah sekitar 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk usia 10-18 tahun itu 1,2-1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Bayi hingga anak usia 9 tahun itu sekitar 1,8-2 gram per kilogram berat badan per hari. Oke, kita lanjut ke akibat kelebihan dan kekurangan si protein ini. Protein berlebih tidak menguntungkan tubuh. Makanan tinggi protein biasanya tinggi lemak dan dapat menyebabkan obesitas serta memperberat kerja ginjal dan hati. Nah, terlalu banyak konsumsi purin yang merupakan hasil metabolisme protein juga dapat membentuk kristal asam urat dan menumpuk pada sendi-sendi tangan serta ginjal dan saluran kencing yang dapat menyebabkan penyakit asam urat atau hiperuricemia. Kita lanjut ke kekurangan dari protein. Nah, kekurangan protein itu dapat menyebabkan kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini biasanya terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Gejalanya pertumbuhan terhambat, otot berkurang, melemah, ada udem, moon face, dan gangguan psikomotor. Nah, kekurangan protein juga dapat menyebabkan stunting dan banyak gagal tumbuh lain pada anak. Nah, itu dia dalam jangka panjangnya ya guys. Kita lanjut ke lemak.
Lemak atau lipid adalah zat organik yang bersifat sukar larut dalam air atau hidrofobik. Nah, lemak ini memiliki fungsi sebagai sumber energi, alat angkut vitamin larut lemak, penghemat protein, memberi rasa kenyang dan lezat pada makanan, sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh, melindungi organ tubuh, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, dan juga sebagai bahan penyusun empedu, asam folat dalam hati, dan hormon seks, khususnya kolesterol. Ada banyak ya guys fungsinya si lemak ini. Nah, kita langsung ke jenis dan sumbernya. Lemak dalam pangan itu terdiri dari trigliserida, asam lemak jenuh, tak jenuh, dan kolesterol. Trigliserida banyak ditemukan pada pangan hewani maupun nabati dan disebut lemak netral. Berasal dari tumbuhan minyak, tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan margarin. Nah, kalau yang dari hewan itu seperti butter, lemak daging, ayam maupun ikan. Yang kedua, ada asam lemak jenuh atau saturated fatty acid. Dapat kita temukan dalam gaji atau lemak hewani dan minyak kelapa. Lemak trans juga berbahaya karena tidak terdapat secara alami dalam tubuh, tapi melalui proses pengolahan pangan yang berlebihan. Contohnya itu pada lemak hewani, minyak jelantah, margarin, santan, dan keju. Yang ketiga, ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini baik, beda sama si jenuh tadi ya guys. Nah, asam lemak tak jenuh ini terbagi jadi dua, tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Tak jenuh tunggal unsaturated fatty acid, yaitu pada lemak hewani dan nabati yang bersifat cair, biasa kita kenal sebagai asam lemak omega 9 atau oleat. Khususnya itu ada di minyak zaitun, minyak canola, dan buah alpukat. Yang kedua, ada asam lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid. Contohnya asam lemak omega 6 atau linoleat pada minyak nabati seperti minyak kedelai dan jagung. Nah, fungsinya omega 6 ini untuk mencegah dermatitis dan demensia atau pikun. Nah, asam lemak omega 3 selanjutnya adalah asam lemak yang mengandung EPA dan DHA yang baik untuk pertumbuhan otak pada anak. Nah, ini itu nama lainnya adalah linolenat. Tadi yang omega 6 linoleat. Nah, linolenat ini terdapat pada ASI atau air susu ibu, ikan tuna, ikan salmon, dan ikan tenggiri. Yang keempat ada kolesterol. Nah, jenis lemak dengan struktur cincin yang kompleks itu disebut sterol. Nah, kolesterol ini hanya ditemukan pada jaringan hewan seperti telur, daging, hati, ginjal, otak, usus, ampela hewani, dan lemak susu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu produk-produk dari tumbuhan dan mengatakan bebas kolesterol, ya iyalah karena kolesterol itu kan cuma dari hewan. Oke, kalau misalnya dia dari tanaman bukan kolesterol namanya, tapi fitosterol. Kita lanjut ke kebutuhannya. WHO menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 20-30% kebutuhan energi total untuk lemak ini. Jumlah tersebut baik untuk memenuhi kebutuhan lemak esensial dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi, paling banyak 8% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tidak jenuh. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 300 mg sehari. Akibat kekurangan lemak itu sama seperti protein ya, gagal tumbuh ya, karena kan dia sangat baik untuk pertumbuhan ya, dan juga terjadinya berat badan kurang atau wasting atau kurus ya. Nah, kalau dia kelebihan itu sangat banyak resikonya itu pada orang dewasa, bahkan dari anak-anak juga ada yang mengalami obesitas. Nah, untuk yang lainnya seperti penyakit jantung koroner, hipertensi memang biasanya pada orang dewasa. Ada juga hiperkolesterol, dislipidemia, dan penyakit gangguan pada kantung empedu.
Udah banyak banget ya guys pembahasan kita hari ini tentang zat gizi makro. Oke, aku harap teman-teman tetap mengikuti program YouTube channel Belajar Gizi ini, karena aku akan membahas hal-hal menarik lainnya tentang gizi. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Juga kalian boleh komen di kolom komentar tentang apa sih yang mau kalian tahu tentang gizi lainnya, supaya aku bisa buat di YouTube channel selanjutnya. Minggu depan aku akan membahas tentang zat gizi mikro. Jadi teman-teman stay tune terus dan tetap peduli sama gizi, karena you are what you eat.